Selamat pagi, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi hari ini, Senin, tanggal 11 Mei 2026, bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Injil Yohanes 14 ayat 16 yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." 3 hari lagi umat Kristen akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, Ia akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Tuhan Yesus tahu apa yang dirasakan dan yang akan dialami oleh para murid-Nya. Karena itu, sebelum Ia pergi meninggalkan mereka, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang amat penting, yakni Ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai para murid selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Kudus. Ialah yang akan menyertai para murid selanjutnya sepeninggal Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus Sang Penolong itu? Ia akan menyertai kehidupan para murid sehingga mereka tidak hidup dalam kesedihan dan ketakutan. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika Tuhan Yesus memimpin dan guru mereka tidak lagi ada bersama mereka. Bisa saja mereka takut akan mengalami kesulitan dan tantangan dari orang-orang yang selama ini memusuhi Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang akan menyertai mereka sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Inilah salah satu hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yakni penyertaannya kepada para murid. Roh Kudus itulah juga yang dihembuskan kepada para murid ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka yang saat itu berada dalam ruang yang terkunci rapat. Kepada mereka juga disampaikan, "Salam, damai sejahtera bagi kamu." Kita para murid Tuhan Yesus yang hidup pada masa kini juga dapat merasa takut dan cemas tentang banyak hal. Ada banyak hal yang dapat membuat kita takut. Kepada siapa kita dapat minta pertolongan? Sama seperti para murid itu, Roh Kudus juga diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah pekerjaannya juga. Karena tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus. Roh yang sama itulah yang akan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Ketenangan hidup karena menghayati karya Roh Kudus dalam hidup ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Banyak orang bersaksi bahwa mereka benar-benar menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka meyakini benar bahwa Roh Kudus memenuhi hati mereka dan menjadi sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Dengan meyakini bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan mereka, mereka dapat tenang bekerja, berani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, dan dapat memprestasikan hidup yang bergantung kepada Allah. Kelak, penyertaan Roh Kudus terbukti lebih nyata ketika para murid berani dengan terus terang bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Petrus juga tanpa ragu-ragu berbicara di depan mahkamah agama. Siapa
yang mengubah Petrus. Dari seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali, berani terus terang berbicara tentang Tuhan Yesus. Tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus yang menyertainya. Marilah kita juga selalu menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak di dunia lagi, namun Ia tidak meninggalkan kita. Ia tetap hadir melalui kehadiran Roh Kudus. Ialah yang menyertai kita, memimpin kita dalam kebenaran, dan memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Baik melalui perkataan maupun dengan perbuatan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Biarlah kami selalu menghayati penyertaan-Nya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami tanpa rasa takut, namun yakin oleh karena Engkau menyertai kami. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.